Shalom. Selamat pagi, jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Izinkanlah kami mau membacakan yaitu warta gereja. Tetapi sebelumnya marilah kita mulai ibadah ini dengan mempersiapkan diri dalam saat teduh secara pribadi. Waktu kami persilahkan. Waktu selesai. Warta gereja GKJ Mojosongo Surakarta. Sidang pleno majelis. Sidang pleno majelis akan dilaksanakan pada Rabu 6 Maret 2024 pukul 18.30 WIB di Gereja Mojosongo. Mohon dukungan dan doa bagi warga jemaat yang mempunyai keperluan dapat disampaikan melalui surat kepada majelis. Amplop pemanggilan pendeta ketiga GKJ Mojosongo. Mohon dukungan dari jemaat untuk pemanggilan pendeta ketiga melalui pengumpulan persembahan pemanggilan pendeta. Adapun amplop pemanggilan pendeta telah disediakan dan dapat diambil di dekat pintu masuk gereja. Celengan Paskah bahwa diberitahukan kepada perwakilan pengurus kelompok bahwa celengan Paskah dapat diambil di kantor gereja pada jam kerja. Selanjutnya, celengan Paskah dikumpulkan kembali pada ibadah Paskah tanggal 31 Maret 2024. Persembahan keyboard Komisi Sarana Prasarana Gereja Kristen Jawa Mojosongo akan melaksanakan pengaduan alat musik 2 unit keyboard yang akan digunakan di Gereja Mojosongo dan Sanggar Pamujan Samirukun. Mohon dukungan dan partisipasi warga. Paguyuban terang membuka kesempatan bagi jemaat yang ingin menabung dan menjadi anggota dengan syarat sebagai berikut: mengisi belangko pendaftaran dilampiri fotokopi KTP. 2. Membayar simpanan pokok sekali yaitu Rp275. Yang ketiga, membayar simpanan wajib Rp20.000 per bulan. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi pengurus atau telepon ke WA pengurus. Berikutnya, pokor bantuan bencana banjir. Diberitahukan kepada jemaat bahwa Bapelklas Solo melalui Majelis Gereja Kristen Jawa Mojosongo Surakarta menghimpun bantuan untuk membantu korban banjir di Demak dan sekitarnya. Persembahan bantuan banjir ini dapat dikumpulkan di Bokor pada ibadah saat ini dan mohon dukungan dan perhatian jemaat. Titipan rohani, Majelis GKJ Mojosongo Surakarta telah mengirim surat permohonan warga titipan rohani ke Gereja Kristen Jawa Genuk Ngeblak Magelang atas diri Bapak Lili Dwi Kristanto beserta keluarga yang sekarang bekerja dan berdomisili di Jalan Raya Magelang Solotigo, Kelurahan Kuncen, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Warta yang terakhir, pindah warga atestasi. Majelis GKJ Mojosongo telah mengirim surat pindah warga atau
atestasi ke GKJ Margoyudan atas diri Ibu Sri Suwarni beserta keluarga yang sekarang bertempat tinggal di Kepunton RT 4 RW 3 Tegal Harjo Jebres Surakarta. Demikian jemaat yang terkasih, warta gereja yang kami sampaikan. Untuk warta selengkapnya dapat dibaca di warta gereja yang telah disediakan. Terima kasih. Jemaat dimohon berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, gereja bukanlah bangunan dan gedung. Gereja bukanlah bangunan dan gedung, tetapi pribadi yang kepada Kristus imannya tertancap. Bukan pula tembok yang tinggi atau lonceng yang berdentang. Gereja adalah kita bersama iman yang berseru nyaring. Gereja tidaklah hanya kayu dan batu yang tersusun rapi, tetapi komunitas iman yang saling membangun. Kita bersama-sama dalam doa dan kasih. Gereja itu kita yang hidup dalam pengharapan kepada Allah, yang rela menderita, mati, dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Mari jemaat yang terkasih, kita mengingat panggilan hidup kita melalui kidung pujian, melalui pujian PKJ 4 bait yang pertama dan kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita khususkan ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan,
yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selamanya. Terimalah salam dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali mengingat bagian firman Tuhan yang kita bersama-sama dengarkan dari Matius pasal 18 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Tuhan Yesus berkata demikian, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Maka gini, anak-anakku yang sudah bersiap untuk sekolah minggu, Ibu Pendeta undang untuk maju sebelum kita masuk ke ruang sekolah minggu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sudah siap untuk sekolah minggu? Sudah siap untuk sekolah minggu? Oke, Alkitabnya sudah? Persembahan sudah? Oke, hari ini nanti mau belajar supaya berani berkata benar. Berani untuk jadi anak-anak yang berkata jujur dan tidak takut kalau melakukan sesuatu yang baik dan benar. Siap semuanya? Siap. Kalau sudah siap, sekarang mari kita menundukkan kepala, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Allah yang penuh kasih selalu mengasihimu, membimbing, menuntun serta menemanimu. Roh Kudus yang setia akan menolongmu dalam segala hal. Dan Yesus, Sang Teladan, kiranya memberikan kamu hikmat sehingga baik dalam tumbuh kembangmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selamat sekolah minggu, Tuhan memberkati. Ya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian lama,
kehadiran Allah dinyatakan dengan didirikannya kemah suci. Di kemah suci diletakkan tabut perjanjian yang berisi dasa titah. Namun dalam Injil Yohanes, kehadiran Allah dinyatakan bukan di dalam sebuah bangunan dan gedung, melainkan dalam diri seorang pribadi, yakni Yesus Kristus. Dalam ibadah Minggu Prapaskah ketiga ini, melalui tema Yesus Bait Allah yang sejati, hendak menegaskan bahwa Yesus adalah Allah. Di dalam dan melalui Dia, kita mengenal Allah yang sesungguhnya. Ia adalah Allah yang datang menyatakan keselamatan kepada dunia melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Karena Ia adalah Bait Allah yang sejati, maka sepantasnya kita datang dan menyembahnya. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 257, bait 1 dan 2, Aku gereja, kau pun gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk berbalik kepadanya. Pada pagi hari ini kita diundang untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan setulus hati dan penuh kerendahan diri. Kita diundang untuk kembali hidup di dalam kasih Kristus. Mari kita bersama-sama mengaku dosa kita melalui pujian Mampirlah Dengar Doaku. Yesus benar.
orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini, marilah kita merenungkannya di dalam hati kita, mengaku dosa di hadapan Tuhan melalui doa secara pribadi. Dipersilahkan. Tuhan, tersungkur kami di hadapan-Mu. Kami mengaku betapa sesungguhnya kami tidak layak untuk Engkau kasihi. Betapa sesungguhnya kami tidak layak menerima berkat-berkat yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Karena kami menyadari bahwa hari-hari yang kami lalui seringkali merupakan hari yang menorehkan luka pada tubuh-Mu. Dengan keegoisan kami, dengan prasangka kami, dengan ambisi kami, dengan nafsu kami seringkali menjadi buta. Kami seringkali menjadi tidak peka, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, hanya berdasarkan keinginan kami semata. Tuhan, dengan memandang salib-Mu, kami memohon belas kasihan daripada-Mu saja. Darah-Mu yang membasuh kami, yang melayakkan kami untuk Engkau kasihi, yang melihat kami sebagai ciptaan yang berharga, dan kami bersyukur atas hal itu. Tuhan, mampukan kami, gerakkanlah hati kami, tumbuhkanlah iman kami, sehingga kami dimampukan untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu yang menerangi kami di tengah segala kegelapan dunia ini. Pengampunan-Mu ya Tuhan, yang selalu kami rindukan. Amin. Ini saja andalanku, jasa kurban.
Jemaat saya undang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang datang kepada Tuhan dan memohon kasih serta anugerah-Nya, maka kepada kita dikaruniakan berita anugerah sebagai berita pengampunan, sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya pasal 43 ayat 11-12 yang demikian. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain Aku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan. Dan tidak ada ilah asing di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Mari kita pujikan sebagai bagian dari respon kita terhadap berita anugerah melalui pujian Bersukacitalah, dan kita pujikan sambil menyapa saudara-saudara kita. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kasih Tuhan menuntun kita untuk semakin dekat dan melekat kepada Dia. Melalui firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan, kita akan bersama-sama belajar untuk melihat bagaimana diri Yesus adalah bait Allah yang sejati, yang patut kita teladani dan patut kita hidupi dalam keseharian kita. Sebelumnya, marilah terlebih dahulu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, kami haturkan ke dalam nama-Mu yang agung. Kami bersyukur karena hari ini Engkau telah menuntun kami untuk dapat berkumpul serta bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk Engkau bentuk, untuk Engkau sapa melalui kebenaran firman yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Roh Kudus-Mu kiranya akan selalu menolong kami, sehingga kami dipenuhi oleh pengertian akan Engkau. Segala pengertian-pengertian kami yang terbatas, kiranya berkenanlah Engkau menggantikannya dengan pengertian dari Engkau yang utuh. Sehingga kami dapat hidup sebagai umat-umat, sebagai anak-anak-Mu, yang selalu berjalan mengarah kepada kebenaran, yaitu adalah Engkau saja. Hamba-hamba-Mu yang Engkau pilih untuk melantarkan firman Tuhan, baik itu lektor, Saudari Fanya, dan juga pengkhotbah, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan kuasai diri kami, sehingga segala hal yang hendak kami sampaikan, kami ucapkan, semuanya adalah bagian yang menolong kami untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami kini telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bermohon. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan, perenungan kita pada hari ini berdasarkan firman Tuhan yang tertulis pada Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Yang demikian. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan serta melakukannya. Hosiana. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi pada awal bagian liturgi kita memujikan sebuah pujian yang sebetulnya ini adalah pujian sekolah minggu. Tapi mungkin karena kita terakhir menyanyikannya belasan atau mungkin puluhan tahun yang lalu, kita menjadi sedikit lupa akan lagu ini. Tetapi lagu ini menarik. Dalam sebuah, tadi yang di bait yang pertama dituliskan bahwa gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya, bukalah pintunya, lihat ke dalamnya. Gereja adalah orangnya. Pujian ini menggambarkan atau memberikan pengertian kepada kita bahwa identitas gereja bukan melekat pada fisiknya, bukan melekat pada gedungnya, tetapi gereja itu adalah sesuatu yang melekat kepada panggilan hidup kita sebagai orang-orang yang beriman. Akan tetapi jika kita melihat secara sekilas dengan bagian bacaan hari ini, kalau di awal pujiannya yang juga kita imani itu membuat kita mengerti bahwa gereja itu bukan fisiknya. Tetapi bagian bacaan hari ini dari Yohanes pasal 2 yang berisikan tentang Yesus menyucikan bait Allah, menjadi sesuatu yang kalau kita lihat secara cepat, secara sekilas, kok ada bagian yang sepertinya berbeda. Nampaknya Yesus justru mengutamakan bangunan bait tersebut karena dia marah oleh karena lokasi bait digunakan untuk transaksi jual beli, atau kita sering melihat gambarannya seperti pasar-pasar pada zaman sekarang. Tetapi pertanyaannya, benarkah demikian? Mari kita menyelami bagian bacaan hari ini dengan pertama-tama melihat terlebih dahulu apa sih bait suci itu yang hari ini menjadi lokasi di mana Yesus
melakukan sebuah tindakan yang mengejutkan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bait suci tentu kita memahami bahwa merupakan tempat atau pusat keagamaan. Setidaknya orang-orang pada zaman itu pergi berbondong-bondong ke bait suci dalam 3 waktu yang berbeda-beda. 3 waktu ini adalah bagian dari perayaan iman. Kita bisa melihatnya dari kitab Keluaran. Yang kemudian salah satunya adalah pada hari raya Paskah yang tertulis dalam bagian Yohanes saat ini. Namun yang perlu kita ingat bahwa Paskah yang tertulis dalam Injil Yohanes ini adalah sebuah perayaan mengingat ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan dan itu mengingat penyertaan Tuhan yang agung bagi mereka. Sedangkan Paskah pada saat ini yang kita imani sebagai gereja-gereja Protestan adalah pembebasan yang oleh karena karya salib Tuhan kita dibebaskan dari dosa, kita ditebus dosa-dosa kita. Maka dari itu tidaklah heran apabila dalam hari-hari tertentu perayaan iman, tentu bait suci ini akan didatangi oleh berbagai orang dari penjuru wilayah. Yang pada saat itu tentu banyak sekali orang yang hadir di dalamnya. Dan tentunya ada bagian ritual agamawi yang tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan di dalam bait suci, yaitu adalah penyerahan kurban bakaran. Penyerahan kurban bakaran sebagai wujud persembahan. Tadi di awal saya menyebut bahwa ketika perayaan Paskah, pasti semua orang di penjuru wilayah bahkan sampai yang jauh-jauh akan datang ke bait suci. Dan kita bisa membayangkan apabila salah satu ritual yang tidak bisa dilepaskan adalah menyerahkan kurban persembahan. Artinya orang yang berjalan dari jauh-jauh itu harus berjalan dengan membawa lembu, membawa domba, membawa hewan-hewan ternak lainnya untuk dipersembahkan. Dan tentu ini seringkali membuat kualitas hewan yang akan dikurbankan menjadi menurun. Karena berjalan kaki puluhan kilometer sampai di bait suci sudah kelelahan, sudah tidak sehat, maka kualitas persembahannya pun juga bisa jadi nanti tidak lolos seleksi. Maka dari itu sebagai solusinya para imam saat itu kemudian mengizinkan para penjual ternak untuk membuka lapak di sekitaran bait suci. Dengan tujuan supaya hewan-hewan yang akan dipersembahkan itu sudah terjamin kualitasnya. Bahkan ada yang menuliskan bahwa hewan-hewan yang dijual itu sudah distempel ibaratnya. Sudah ditandai kalau ini lolos quality kontrolnya para imam. Sehingga kualitasnya tidak mungkin diragukan. Dan tentu ini menjadi salah satu solusi yang baik bagi para peziarah yang berada dari jauh-jauh tempat yang menuju ke bait suci. Namun ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rupanya apa yang dilakukan, yang dirancang oleh para imam, yang tadinya tujuannya baik, semakin lama semakin ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang hanya menguntungkan golongan para imam saja. Menguntungkan golongan-golongan tertentu. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi, yang tadinya persembahan adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang baik, sesuatu yang menjadi tanda syukur, kini dipakai sebagai ruang atau alat untuk mengeruk keuntungan. Bahkan tidak hanya itu, tempat yang dipakai untuk transaksi jual beli itu merupakan bagian bait suci yang terluar. Yang sebetulnya dikhususkan bagi golongan non-Yahudi dan orang-orang yang baru saja bertobat untuk bisa berdoa. Artinya apa? Artinya dengan adanya lapak-lapak atau pasar tersebut, orang-orang dari golongan non-Yahudi dan orang-orang yang baru bertobat, mereka kehilangan ruang untuk berdoa.
karena mereka tidak bisa menembus bagian-bagian lain. Maka dari ketiga hal ini kita dapat memahami mengapa kemudian Yesus amat sangat marah. Hal ini bisa kita lihat dari ayat ke-19 di mana Yesus menyebut rombak bait Allah ini. Rombak bait Allah ini. Nampaknya Yesus melihat bahwa roh dari bait suci ini sudah bukan lagi untuk perjumpaan dengan Allah, melainkan ini menjadi sebuah momen di mana para imam mencari keuntungan dan memenuhi kepentingannya sendiri. Memang pasar tidak selamanya buruk, tetapi kita melihat bahwa dalam kisah ini yang sangat jahat dan menjadikan transaksi ini buruk adalah memakai kekudusan, memakai kurban, memakai ritual agamawi sebagai kedok untuk mencari keuntungan pribadi. Yesus melihat bahwa dalam peristiwa ini, dalam kisah ini, yang disembah bukan lagi Allah, yang dicari dan yang menjadi fokusnya bukanlah Allah lagi, melainkan hal-hal berhala, yaitu uang dan kepentingan para imam. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemarahan Yesus di dalam lingkungan bait suci ini sungguh menjadi sebuah bagian yang mengingatkan kepada kita bahwa manusia mudah sekali hilang fokusnya. Seharusnya ketika kita beribadah, yang menjadi fokus kita adalah perjumpaan dengan Allah. Namun hal ini seringkali menjadi mudah pudar oleh karena kemanusiaan kita. Lalu gini, bagaimana firman hari ini dapat menerangi keseharian kita? Ada seorang aktivis dan juga teolog, hidupnya dipakai untuk menolong orang-orang dengan disabilitas, yaitu bernama Jan Vanier. Dia menggambarkan kisah yang hari ini kita baca dengan sepenggal kalimat yang menarik. Vanier mengatakan bahwa Yesus menyatakan kepada kita bahwa tubuhnya adalah tempat kediaman Allah. Di dalam Dia kita dapat menemukan hidup. Namun seringkali kita mencari hidup kita justru di dalam uang, di dalam kekayaan, di dalam kuasa. Dan kita lupa bahwa kita ini adalah tempat kediaman Allah. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sebagai umat Tuhan sejatinya adalah ruang-ruang yang seharusnya diisi oleh Allah. Namun justru dalam faktanya keseharian kita ini justru kita isi dengan sibuk membangun bangunan-bangunan megah yang membuat diri kita merasa nikmat, yang membuat diri kita merasa untung. Padahal seringkali di tengah kepentingan dan keuntungan serta kemelekatan itu tidak membuat iman kita menjadi terbangun. Kita menjadi hilang fokus. Karena yang kita bangun di dalam hati dan diri kita adalah hal-hal yang membuat ruang suci itu kemudian menghilang. Kita lebih suka mendendam dibanding mengampuni. Kita lebih suka untuk marah dibandingkan berbuat yang menyejukkan hati sesama. Kita lebih suka memelihara prasangka dibanding menilai diri kita sendiri. Kita lebih suka hidup di tengah ambisi kita dibandingkan membiarkan dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Allah yang mengaturnya. Belum lagi sibuk dan ramainya hari-hari dan dunia kita.
seringkali membuat kita juga menjauh dari cerminan wajah Allah. Hati dan diri kita yang tadinya adalah ruang suci, kini berganti menjadi ruang kerakusan, menjadi ruang keserakahan, ruang keangkuhan, dan lain sebagainya. Yang tentu ini akan membuat Yesus marah. Sebagaimana yang Yesus lakukan dalam Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 22 ini. Maka dari itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di masa Prapaskah ini kita diundang untuk melakukan sebuah pertobatan. Dalam Rabu Abu saya menyebut bahwa jangan sampai pertobatan kita menjadi pertobatan yang instan, yang sesaat. Tetapi kita perlu melatih diri. Minggu lalu saya menyampaikan kita harus berani menilai diri sendiri. Agar kita mengetahui mana yang baik, mana yang salah. Dan kita berani untuk melakukan dan mengoreksi diri sehingga kita tahu mana yang betul di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita diundang bersama-sama untuk berani meruntuhkan bangunan-bangunan fana dalam diri kita. Bangunan prasangka, bangunan ambisi, bangunan kebencian, bangunan kemelekatan yang tidak membangun. Kita dapat melatihnya dengan berdoa, berpuasa, dan memberikan persembahan. Dan tentu semuanya perlu kita bungkus dengan tujuan bahwa kita hendak fokus kepada Tuhan. Kita diundang untuk melihat kembali bahwa bait yang sejati itu ada dalam diri Yesus. Yesus yang meruntuhkan dirinya di dalam peristiwa salib. Meruntuhkan dirinya untuk menjadi bagian kehendak Bapanya. Dia yang juga memberikan kehidupan yang penuh pengharapan kepada kita. Agar kita tidak tenggelam pada kesibukan untuk membangun bangunan-bangunan megah yang membuat kita terhalang, yang membuat kita jauh dari Allah. Maka mari beranilah untuk meruntuhkan bangunan-bangunan tersebut. Mari kita membangun bangunan yang baru bersama dengan Yesus, sehingga diri kita, hidup kita ini akan menjadi bangunan di mana Tuhan berdiam dalam diri kita. Sehingga ruang suci itu yang ada di dalam relung-relung hati kita menjadi ruang di mana Allah berkarya. Selamat meruntuhkan bangunan-bangunan yang fana dalam diri kita. Beranilah untuk memulai membangun bangunan yang baru bersama dengan Yesus. Dengan demikian kita dapat menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saat teduh bagi kita. Dalam saat teduh ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Mas Sigit dan Mas Danang melalui pujian Hadirat-Mu. Sujud menyembah, ku cari
ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Di hadiratmu ku sujud menyembah, ku cari wajahmu, dan bukan berkatmu, kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu, tinggal di dalam hadiratmu, tinggal di dalam hadiratmu. Terima kasih untuk pelayanannya Mas Sigit dan Mas Danang, Tuhan memberkati. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa, saya hantarkan. Dengan mengingat sabdamu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah bait yang sejati, kiranya Engkau menolong kami, agar kami dimampukan untuk berani meruntuhkan setiap bangunan-bangunan yang menghalangi kami dari wajah-Mu. Bangunan-bangunan kemelekatan, bangunan-bangunan kepentingan diri, serta bangunan-bangunan yang nampaknya membuat kami untung, tetapi rupanya itu menjauhkan kami dari Engkau. Tuhan, kami rindu agar di dalam masa-masa pertobatan ini, kami selalu Engkau bimbing, agar pertobatan kami dapat menjadi sebuah pertobatan yang sejati, yang dapat menolong kami untuk selalu hidup di dalam jalan dan kebenaran-Mu. Kami rindu Tuhan, agar hidup kami pun dapat menjadi hidup yang berkenan bagi Engkau. Pada pagi hari ini, bersama dengan persekutuan kami Tuhan, kami hendak menyerahkan bagian-bagian yang menjadi kerinduan, permohonan, dan pengharapan bagi kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia dengan segala dinamika yang saat ini kami sedang hadapi. Di tengah melonjaknya segala macam kebutuhan pokok, dengan segala macam bentuk bencana yang dialami oleh beberapa saudara kami di wilayah-wilayah tertentu. Belum lagi hari-hari pasca pemilu yang juga masih terasa panas. Tuhan, sungguh secara manusiawi kami merasakan lelah. Tetapi kami mengimani bahwa Engkau yang akan berkarya di tengah bangsa kami ini. Lindungilah kami Tuhan dari segala bentuk hal-hal
yang merusak persatuan kami. Pulihkanlah kami dari berbagai macam cedera-cedera yang menghinggapi kehidupan sebagai bangsa dan negara kami. Segala ketimpangan sosial, ketidakadilan, tindakan-tindakan kriminal. Tuhan, berkenanlah Engkau yang mengaruniakan kebijaksanaan kepada kami. Sehingga sebagaimana teladan yang Yesus berikan kepada kami dimampukan untuk mampu berkata benar, berani bertindak jujur, di tengah segala kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Kami juga menyerahkan persekutuan kami sebagai gereja-gereja di Indonesia, bersama dengan saudara-saudara kami di KWI, Sinode GKJ, BAKS, Klasis Solo, dan juga bersama dengan persekutuan terdekat kami, GKJ Mojosongo. Tuhan, persekutuan ini adalah milik-Mu. Berkenanlah Engkau yang membentuk kami. Berkenanlah Engkau yang mengiring langkah pelayanan kami. Jika dalam kami melakukan pelayanan-pelayanan, ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu, tegurlah kami Tuhan, didiklah kami. Karena kami selalu rindu melalui kelompok-kelompok, komisi-komisi, dan persekutuan kami dapat bertumbuh bersama di dalam iman, yang membuat iman kami menjadi berbuah, dan kami rindu buahnya ini dapat mendatangkan kesegaran dan sukacita bagi siapapun yang ada di sekitar kami. Mampukanlah kami Tuhan agar kami selalu mengingat tugas dan panggilan kami sebagai orang beriman di tengah dunia ini. Sekalipun tentu kami akan menghadapi berbagai macam godaan yang menggoyahkan panggilan serta iman kami. Tetapi kami rindu Tuhan, agar kami mempunyai iman yang berkualitas, yang tangguh dalam segala situasi. Kami menyerahkan kepanitiaan-kepanitiaan yang sedang bekerja dan melayani di gerejamu ini. Panitia pemanggilan pendeta ketiga yang akan segera memasuki tahap yang kedua. Demikian juga dengan panitia pembangunan Sanggar Pamujan Samirukun yang terus berupaya untuk dapat melayani jemaat-Mu melalui pembangunan Samirukun. Tuhan, karya kasih-Mu yang kami perlukan. Bimbinglah kami sehingga setiap pribadi yang ada di dalam kepanitiaan dapat melayani dengan sukacita, dapat melayani dengan semangat yang menyala-nyala. Mampukanlah kami sebagai jemaat, sebagai keluarga besar di dalam Allah, untuk saling memberikan dukungan, partisipasi, doa, dan juga daya. Sehingga Tuhan, kami dapat meneladan jemaat mula-mula yang selalu memberikan pertolongan di dalam segala hal, yang selalu hidup di dalam kasih dan kehangatan. Hari ini kami mengingat keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami yang sedang bergumul dan berjuang dengan berbagai macam bagian hidup yang sedang mereka hadapi. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga muda yang sedang menantikan untuk memperoleh buah hati. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang Tuhan berkati dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang berjuang untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian juga kami mengingat pribadi lepas pribadi yang sedang berjuang untuk melawan segala macam trauma dan luka-luka pada hati mereka. Anak-anak kami yang sedang berjuang untuk dapat memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.
anak-anak kami yang sedang berjuang untuk dapat memperoleh pekerjaan yang lebih layak, dan juga saudara-saudara kami yang sedang menanti untuk dapat memperoleh pasangan hidup. Tuhan, kami percaya bahwa setiap bagian hidup telah Engkau tata sedemikian rupa. Ajari kami Tuhan untuk tetap berpengharapan di dalamnya. Ajari kami Tuhan untuk dapat melewati satu persatu bagian hidup yang Engkau tetapkan bagi kami dengan bijaksana dan penuh dengan pengharapan. Ajari kami Tuhan untuk dapat melangkah dengan percaya kepada Engkau. Ajari kami Tuhan untuk mengerti dan dapat melihat bahwa jika ada badai, jika ada tantangan dalam hidup kami, itu adalah bagian untuk mendewasakan iman dan diri kami. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang ada dalam kelemahan tubuh, seperti Bapak Sri Marioto, Bapak Sunarno kelompok Samirukun, Bapak Sunarno kelompok Pelangi, Eyang Sarjuni, Bapak Tribudi Siswoyo, Ibu Retno Bektiningsih, Ibu Dina Ruwiati Widuro, Ibu Tuminah, Ibu Winih, Bapak Trimanto, dan juga Ibu Gik Danang Sumiati kelompok Lompo Batang 4. Kami menyerahkan saudara-saudara kami terkasih ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Besar iman kami bahwa Engkau adalah Allah yang menganugerahkan pemulihan bagi saudara-saudara kami melalui makanan, minuman, tindakan medis, dan juga keluarga. Kami percaya Tuhan akan memakai segala sesuatunya untuk menghantarkan berkat dari Engkau. Mampukanlah saudara-saudara kami ini ya Tuhan untuk dapat tetap teguh di dalam pengharapan, sehingga kelemahan fisik tidak menjadi bagian yang melemahkan iman mereka. Kami juga menyerahkan pelayanan saudara-saudara kami lainnya melalui TK Kristen Paramayoga, PPKS, Solotek University, Rumah Sakit Panti Waluyo, Yakum, dan juga lembaga-lembaga Kristiani lainnya. Tuhan, pakailah saudara-saudara kami ini. Segala sesuatu yang dipakai, sarana prasarana, rancangan-rancangan program, kiranya Engkau yang akan menjadikan baik adanya. Sehingga semakin banyak jiwa yang tertolong, semakin banyak jiwa-jiwa yang terdidik dengan baik, dan ini dapat mendatangkan sukacita bagi siapapun yang menerima pelayanan dari saudara-saudara kami. Kami menyerahkan ya Tuhan, kehidupan kami pribadi lepas pribadi, satu persatu diri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dengan segala apa yang sedang menjadi gumul juang kami, pengharapan kami, dan bahkan ratapan kami percaya Tuhan yang akan senantiasa menemani kami. Dan ketika kami diberi waktu untuk menantikan jawaban atas doa-doa kami, kiranya Roh-Mu yang akan menuntun kami untuk tetap setia dan mampu menyaksikan segala karya-Mu yang baik adanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri.
Dalam kesatuan dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, mari kita nyatakan iman dalam baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita datang kepada Tuhan dan mempersembahkan syukur kita kepadanya, sambil mengingat firman Tuhan yang ada pada Roma 11 ayat ke-36 sampai Roma 12 ayat yang pertama, yang demikian sabda firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada ibadah pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh membantu saudara kita dalam masa pemulihan setelah terkena dampak bencana banjir, baik yang di Grobogan maupun di Demak. Nanti amplop persembahan boleh dimasukkan kepada bokor yang ada di depan maupun yang ada di atas. Mari kita serahkan persembahan syukur kita dengan menyanyikan hidung pujian Tuhan betapa banyaknya. Mari kita aturkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa.
Bersyukur Tuhan untuk gerejamu ini, bersyukur untuk ibadahmu, dan bersyukur untuk firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh berada di sekitar kami, baik melalui setiap aktivitas kami maupun melalui orang-orang yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh kami terima, sehingga kami boleh selalu dekat dengan-Mu saja. Tuhan, kami juga bersyukur dan terima kasih atas kesempatan yang Engkau boleh izinkan pada ibadah pagi hari ini. Kami boleh mengaturkan persembahan hanya sebagai bagian dari ucap syukur kami atas kehidupan yang boleh kami jalani sampai dengan hari ini. Tuhan, kami juga bersyukur untuk orang-orang yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini. Berilah untuk semakin meluaskan kerajaan-Mu di bumi ini. Tuhan, kalau sebentar kami juga akan undur dari tempat ini, kembali pada kehidupan kami, di lingkungan kami. Kau senantiasa memberkati kami, menuntun kami dalam perjalanan, sehingga boleh sampai rumah dengan penuh sukacita. Tuhan, seluruh doa ini akan kami satukan dalam doa Bapa kami yang akan kami pujikan. Jemaat saya undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah bait-Nya yang sejati. Dalam penebusannya setiap kita kembali dikuduskan, sehingga kita pun diundang untuk hidup sebagai bait Allah, tempat di mana Allah berdiam dan bertahta. Allah juga berkenan berjalan bersama kita, dan karena itu marilah kita terus berjalan bersama dengan Allah yang setia dan mengingat sabdanya melalui pujian, "Ku mau berjalan dengan juru selamatku." Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Jemaat terkasih Tuhan, pulanglah dalam sukacita sambil mengingat dan setia pada sabda Tuhan. Dan kini marilah kita menerima berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kemana juga ku mengikut